gitu atau di atas belikatnya. Nah ternyata secara keilmuan di sini tuh ada otot yang ketika dia ditekan si hewan itu menjadi agak lemas dan tenang. Itu nanti kita tes ya, kita buktikan. Satu itu. Kedua, si tangan kiri karena perintah dalam hadisnya itu menyembelih itu biyadihi dengan tangan, bukan dengan biyadain, bukan dengan kedua tangan. Makanya ada yang nyembelihnya begini kan Pak ya? Yeah. Ada yang begini. Nah itu sebetulnya di hadis itu pakai satu tangan. Adapun kita merasa tidak mampu dengan satu tangan, asa beak tenaga, boleh menggunakan dua tangan dalam artian kita yang paling tahu kebutuhan kita. Yang penting utamanya tadi memutus hulku mar'i dan wajas. Gitu. Nah tekniknya kalau teknik dorong Pak, pakai pisau senyaman mungkin. Ini memposisikan pisau ya. Ini dari ujung, bukan di sini. Kalau di sini, ini pasti dia ketika menyayat, ini belum selesai, dia tarik lagi. Boleh seperti itu, boleh, tapi kurang asan. Yang asan itu, ini dimaksimalkan, kemudian disayatkan satu kali. Jangan dulu dilepas, pastikan sudah terputus. Kalau belum, sempurnakan. Itu teknik dorong. Kalau teknik tarik, sama. Ini mengunci kepala, kemudian posisikan pisau itu di bawah. Bukan di sini, kebanyakan Pak nyimpan pisau itu di sini. Artinya ketika dia narik, di bawah nggak selesai. Tapi kalau di bawah memaksimalkan ini, tinggal Bapak tarik, tuntas. Gitu. Lalu bagaimana kalau ada kasus ketika dorong atau tarik si salah satu saluran tidak terputus, kemudian pisau sudah diangkat, maka Pak sama dengan sholat. Ketika Bapak sholat ada yang ketinggalan, disempurnakan yang ketinggalannya, tapi nanti ada sujud sahwi. Cuman bedanya kalau disembelih itu tidak ada sujud sahwi. Jadi kalau ada yang belum terputus, jangan sungkan mengembalikan pisau untuk mengkoreksi. Cuman bagian yang belum terpotongnya saja. Jadi bukan berarti motong dua kali, atau cuma motong dua kali, bukan. Justru ketika dibiarkan Pak, misalkan ada saluran darah yang nggak potong satu, nggak sudah harus sekali, maka Bapak sudah dolim ke hewan, karena dia akan lama matinya. Gitu. Jadi ini Pak ya, kadang-kadang kita tuh pikul auliatnya, pikir prioritasnya suka ketukar. Kita ingin bagus secara ahsan satu kali, padahal yang wajibnya belum tuntas. Padahal yang wajib dulu, baru kan yang sunnah, kan begitu. Seperti itu Pak. Hanya sekali lagi kalau mengkoreksi tetap tidak ada sujud sahwi. Pedah, nah cenah eta nu motong teh make sujud. Bukan tadi cenah yang salah. Teu Pak. Ya. Seperti itu Pak. Jadi kalau Bapak mau latihan hari ini, misalkan ada yang mau jadi juru sembelih, nanti medianya di sini. Ini kerasnya gebok itu sama dengan kerasnya leher sapi. Jadi kalau Bapak misalkan mau latihan bisa motong ini, sudah Pak, harusnya PT itu bisa motong hewan. Makanya saya bilang kemarin ke Kang Didit, nanti siapkan kedua pisang, Bapak nurak mencit, pokoknya mau kedua mencit lah di dia gitu. Karena nanti sama Pak, posisi kesan leher itu sama dengan ini. Jadi kalau Bapak mentok di sini, nggak ngadek-dek, kok kena hewan. Gitu. Baik, di teknik penyembelihan ada pertanyaan Pak? Tapi kalau ini kan suka ada apa ini dilipat ke atas ya, Ustaz? Gelamir. Gelamir ya. Tuh. Ada orang yang ketika berhadapan dengan gelamir biasanya ada yang digulung. Nah, itu tuh. Itu kesalahan Pak. Yang benar adalah kepala, tangan. Nah, baiknya gelamir itu ditarik ke belakang sama orang di sebelah si penyembelih. Jadi harus ada asisten yang memang dia narik gelamir sampai regang. Satu pegang kepala, kunci kepala, yang satu tarik gelamir. Kalau ini sudah regang, baru Bapak eksekusi. Biasanya digulung gitu tuh. Nah kalau digulung itu pasti nabrak dulu Pak. Nabrak. Nah nabraknya nabrak dulu. Itu jadi itu kan tebel. Itu dulu ke sahabat dulu, makanya ditarik saja ke belakang sampai yang bagian tadi 5 jari untuk sapi
3 jari untuk Kambing. kambing atau domba, dan 1 jari kalau itu mah tidak perlu dipegang lah. Ini memastikan posisi sayatan. Jadi kalau misalkan di sini, sayatan di sini, ini yang dieksekusi. Kepala boleh diikat nggak? Kepala sapi. Boleh Pak, boleh. Jadi sekali lagi tentang ikatan, kaki, kepala, badan boleh diikat, boleh. Mana dalilnya? Percakapan Nabi Ismail alaihissalam dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ikat aku supaya tidak meronta. Tetapi kalau misalkan tidak diikat juga boleh, sepanjang menjaga keselamatan. Gitu. Kalau misalkan areanya luas, kalau meronta juga tidak ada yang berbahaya, silakan dieksekusi tanpa diikat. Dan memang secara kesehatan Pak, itu lebih bagus kualitas dagingnya. Gitu, karena hewan nanti lebih leluasa bergerak. Baik, ada pertanyaan lain Pak?